Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat akan memicu kecepatan angin dan tinggi gelombang. Dalam 48 jam ke depan, BMKG menyebut intensitas bibit siklon tropis 93S akan meningkat dan situasi ini akan berkembang menjadi siklon tropis kategori 2 pada Senin 22 Desember. Lalu wilayah mana saja yang diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim dampak dari siklon ini? Kami hadirkan informasi tadi beserta informasi lainnya. Soal Minggu sore, BNPB mencatat angka korban meninggal akibat bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera menembus 1.090 jiwa, di mana 52 kabupaten kota terdampak. Segala bentuk bantuan juga tidak henti dikirimkan kepada masyarakat yang terdampak. Lalu sudah sejauh mana perkembangan terkini penanganan bencana di Sumatera? Kami akan hadirkan kedua ulasan itu dalam sajian utama di Sapa Indonesia Malam. Saya Radi Saputra. Saudara, penggerbekan sarang narkoba di bantaran rel kereta api Tembung di Kota Medan, Sumatera Utara mendapat perlawanan warga. Polisi dilempari batu dan sepeda motor polisi dibakar. Saat tiba di lokasi penggerbekan, polisi yang melihat target operasi berupaya kabur, kemudian meletuskan beberapa tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian berhasil menangkap salah satu pengedar narkoba. Pelaku sudah berhasil diringkus. Beberapa warga berupaya membebaskan pelaku dengan melempari petugas menggunakan batu. Warga lain juga berupaya mencegah polisi keluar dari kampung narkoba ini dengan membakar satu unit sepeda motor polisi. Polisi kemudian memburu warga yang diduga melakukan penyerangan dan 4 warga akhirnya ditangkap polisi. Depan satu. Masyarakat, para pelaku tersebut berani melawan petugas, berani melempari petugas, berani menyerang, menyekap, bahkan merampas barang bukti sudah diamankan dan bahkan memaksa lepas tersangka yang sudah ditangkap. Ada 4 tersangka yang sudah kita tangkap, mereka yang menyerang petugas tersebut. Kesorotan lainnya, Saudara, petugas gabungan langsung melakukan pembersihan pasca banjir bandang yang menerjang kolam pemandian air panas Pancuran 13 Guci di Tegal, Jawa Tengah. Alat berat diturunkan untuk membersihkan material batu dan pasir yang menutupi 4 kolam pemandian air panas alami dari Gunung Slamet. Sejumlah kolam renang pemandian air panas pun rusak berat diterjang banjir bandang. Pengelola wisata Guci terpaksa menutup sementara Pancuran 13 bagi wisatawan. Sementara Pancuran 5 yang lokasinya berada di bawah Pancuran 13 membutuhkan waktu 2 hari untuk dibersihkan. Saat ini kondisi sudah normal, sejak tadi malam sudah normal sebenarnya. Cuma memang pasca akibat luapan banjir ini, kita semuanya dari TNI Polri, dari masyarakat, dari PUW ya, dari PUW dan stakeholder pelaku usaha wisata di Guci gotong royong untuk menangani pasca banjir. Yang pertama lumpur dan pasir yang memasuki area di Pancuran 13. Sebuah video memperlihatkan banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci, Tegal, Jawa Tengah. Banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah dipicu hujan dengan intensitas tinggi. Pipa air panas di tempat wisata itu ikut terseret arus banjir yang sangat kuat. Sejumlah wisatawan sempat panik dan berlarian menyelamatkan diri. Banjir bandang dipicu intensitas hujan yang tinggi di wilayah ini. Malam minggu lumayan besar. Putring ini dongkar. Banjir gitu loh. Berita berikutnya, 14 rumah di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Akibat peristiwa ini warga kehilangan tempat tinggal.
Api dengan cepat membakar 14 rumah di Jalan Kapuk Muara, Gang Hakiki, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya material bahan bangunan rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Petugas bersama warga berjibaku memadamkan api. 10 mobil pemadam dan 60 petugas pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api yang membakar rumah warga. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting. Terdeteksi 14 rumah. Untuk jiwa yang terselamatkan 21 kakak dengan jiwa 91 jiwa yang kami dapatkan konsleting listrik. Dua orang terluka dalam peristiwa kebakaran yang dipicu tabung bocor di Klender Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan inilah pemadaman kobaran api sesaat setelah ledakan tabung gas di Klender Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Warga bilang peristiwa ini terjadi saat pemilik rumah mengganti tabung gas untuk memasak. Kedua penghuni rumah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dibuka lagi ya Pak bajunya? Dibuka bajunya? Daya 65 penyebabnya yaitu tabung gas yang bocor. Dari informasi tersebut kita langsung meluncur ke TKP. Setelah dalam perjalanan dinyatakan padam. Informasi dari warga, Bapak Abdullah sendiri sebagai pemilik rumah mengalami luka kurang lebih sekitar 40% di sekitar tangan dan kaki. Untuk yang satu lagi hanya ringan-ringan saja Pak, luka-lukanya hanya radiasi panasnya itu. Sementara itu 3 rumah terbakar di Kampung Tembudan, Kecamatan Batu Putih, Berau, Kalimantan Timur. Angin yang bertiup kencang membuat api dengan cepat membakar 3 rumah yang terbuat dari kayu. Api pertama kali terlihat dari dapur salah satu rumah. Warga pun langsung berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan setelah 1 unit kendaraan pemadam kebakaran diturunkan. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sudah OTW, sudah telepon tadi. Beralih ke sorotan politik, Saudara. FX Hadi Rudiatmo menyatakan mundur dari posisi PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tidak hanya mundur dari PLT, Rudi juga mundur dari pencalonan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Rudi membeberkan alasannya mundur sebagai PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Rudi mengaku tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi dari DPP PDI Perjuangan, apalagi banyak suara miring yang muncul seiring dirinya menjabat atau menjadi PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Rudi menyatakan apabila surat pengunduran dirinya ditolak, ia menegaskan tetap akan mundur. Tak hanya sebagai PLT Ketua, Rudi juga menyatakan mundur dari pencalonannya sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Definitif mengundurkan diri dari PLT dan calon ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah. Saya belum mampu untuk memimpin DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menegaskan mundurnya FX Hadi Rudiatmo sebagai pelaksana tugas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah karena tugasnya telah selesai. Nantinya Ketua DPD PDIP Jawa Tengah definitif akan ditentukan melalui konferensi daerah yang akan digelar pada akhir Desember ini. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan lainnya Jarod Saiful Hidayat memastikan mesti mundur dari posisi PLT Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Mantan Wali Kota Solo itu tetap akan menjadi kader dan anggota PDI Perjuangan. Jadi Pak Budi akan mundur PLT Ketua DPD, tapi beliau sebagai anggota atau kader biasa. Tadi sampaikan bahwa tugas konsolidasi sudah hampir rampung. Saudara, di ruas tol Cikampek, arus kendaraan yang keluar Jakarta dan arah sebaliknya lancar. Belum ada peningkatan jumlah kendaraan di saat jelang libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Saat lagi kami hadirkan informasinya.
Saudara, kami sampaikan berita dari jelang arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, saudara, mulai dipadati wisatawan yang akan menjalani libur Natal dan Tahun Baru. Sebagian mereka mengaku datang ke Bali lebih awal agar bisa menikmati liburan lebih lama sekaligus menghindari kemacetan. Jumlah penumpang di terminal kedatangan baik internasional maupun domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mulai menunjukkan peningkatan. Data Posko Nataru Bandara Ngurah Rai per tanggal 19 Desember kemarin, pergerakan penumpang domestik mencapai lebih dari 124.000 penumpang. Sedangkan untuk penerbangan internasional tercatat sebanyak 195.600 penumpang. Puncak libur akhir tahun diperkirakan terjadi pekan depan. Alhamdulillah sengaja memang datang ke sini untuk liburan sampai nanti insya Allah akhir bulan. Kenapa lebih awal, Pak? Ya karena lebih awal biar tidak terlalu padat ya. Untuk menghindari keramaian aja, jadi supaya nggak begitu ramai gitu harapannya. Bali sendiri sudah yang keberapa kali nih, Pak? Sudah yang pertama ini. Ini yang pertama kali. Rencana mau kemana aja destinasi wisatanya? Kita sih stay di Nusa Dua, cuman belum tahu mau kemana. Paling ekspor sekitar Batam. Sementara itu di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta sore ini terpantau ramai. Calon penumpang yang memadati Terminal 3 bersiap untuk melakukan perjalanan menuju beragam destinasi domestik maupun internasional. Sejak 19 Desember, aktivitas keberangkatan tercatat meningkat dan diprediksi pada 22 Desember mendatang menjadi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk mendukung kelancaran, Airport Operation Control Center memantau pergerakan penerbangan dan penumpang secara real time sebagai langkah antisipasi bila terjadi kepadatan. Dan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya mulai dibuka untuk melayani pengguna jasa penyeberangan menuju ke Pulau Sumatera. Pelabuhan Ciwandan di Kota Cilegon, Banten mulai beroperasi mengangkut pengguna jasa khususnya truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera pada momen Nataru 2025-2026. Terdapat 8 kapal Roro yang dipersiapkan otoritas pelayaran. Di tempat lain di Stasiun Pasar Senen, tampak mulai dipadati pemudik. 13.000 lebih tiket kereta api jarak jauh habis terjual dan jumlah penumpang meningkat, bahkan kursi ruang tunggu di stasiun juga terisi penuh. Di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, PT KAI juga menyiapkan area bermain untuk membuat nyaman penumpang yang membawa anak saat menunggu waktu pemberangkatan kereta. Hari ini daerah operasional 1 PT KAI Jakarta sudah memberangkatkan lebih dari 40.000 penumpang dari Jakarta ke beberapa daerah di Jawa. Dan pada 21 Desember 2025 yang lalu sudah lebih dari 540.000 tiket dari 900 tiket kereta api yang tersedia terjual di masa libur Natal dan Tahun Baru. Berbeda halnya dengan arus mudik dengan kendaraan di ruas tol Cikampek, arus kendaraan yang keluar Jakarta dan arah sebaliknya lancar. Bahkan belum ada peningkatan jumlah kendaraan jelang hari Natal pada Kamis mendatang. Meski kondisi saat ini masih relatif lengang, pihak tol memperkirakan peningkatan volume kendaraan akan terjadi pada 24 Desember nanti. Seiring mulainya pergerakan masyarakat menuju kampung halaman mereka dan daerah wisata. Jasa Marga akan membuat sejumlah rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan, diantaranya kontraflow yang berlaku situasional. Dan apakah situasi arus lalu lintas yang lancar di kedua arah masih terjadi hingga malam hari ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris di Tol Cikatama, Karawang, Jawa Barat. Jihan, kalau tadi sejak pagi sampai sore hari tadi relatif lancar, bagaimana situasi arus kendaraan di Cikatama, terutama dari Jakarta dan arah sebaliknya yang akan masuk ke Jakarta malam ini? Ya, Radi dan juga saudara, kondisinya masih cenderung sama. Sejak pagi tadi kami pantau memang di gerbang tol Cikampek Utama
menuju ke wilayah timur Trans Jawa ini cenderung lancar, begitu juga di arah sebaliknya yakni dari arah Jawa menuju ke barat yakni ke Jakarta ini juga cenderung lancar dikarenakan memang ini masih H-4 jelang Hari Raya Natal dan juga periode Tahun Baru begitu ya, yang mana namun tadi kami sempat menghimpun data dari PT Jasa Marga yakni setidaknya ada 24.800 kendaraan yang melintasi ruas tol Cikampek Utama menuju ke wilayah-wilayah di Jawa seperti Jawa Timur lalu juga Jawa Tengah. Nah, memang hari puncak diprediksi jatuh di tanggal 24 Desember dan nantinya apabila terjadi kepadatan akan dilakukan rekayasa lalu lintas secara situasional dan memang rekayasa lalu lintas ini sudah disiapkan berkoordinasi ataupun bekerja sama langsung dengan pihak kepolisian Satlantas setempat untuk mengurai apabila terjadi kemacetan dan juga lonjakan kendaraan. Nah, Radi dan juga saudara, mulai pukul 00 malam nanti yakni tanggal 22 hingga 23 Desember ini akan mulai diterapkan diskon tarif tol sebesar 20% yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang. Mulai dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke exit gerbang tol Kalikangkung ini mendapatkan diskon sebanyak 20%. Begitu pula di arah sebaliknya yakni dari Semarang menuju ke Jakarta dari gerbang tol Kalikangkung ke gerbang tol Cikampek Utama. Nantinya jelang tahun baru juga akan diterapkan diskon tarif tol sama sebesar 20%, namun di tanggal 31 Desember saja jelang tahun baru. Sementara informasinya itu, Radi. Baik, Jihan, lalu jika nanti ada kepadatan di ruas atau Cikatama, antisipasi dan persiapan apa yang sudah disiapkan oleh Jasa Marga dan otoritas jalan tol? Ya, Radi dan juga saudara, memang betul dari PT Jasa Marga yakni pihak tol ini sudah bekerja sama ataupun berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian yakni apabila nantinya di gerbang tol Cikampek Utama ini terjadi kepadatan lalu lintas dan juga adanya peningkatan volume kendaraan akan diterapkan rekayasa lalu lintas, salah satunya ini berupa kontraflow secara situasional. Artinya apabila memang diperlukan akan diterapkan. Selain itu nantinya dari pihak tol juga akan menyiagakan petugas-petugas di titik rawan macet seperti menuju ke area rest area, lalu juga di bottleneck tertentu dan juga di bahu jalan. Namun memang sifatnya sama seperti rekayasa lalu lintas berupa kontraflow, sifatnya masih situasional. Sementara itu, Radi. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Ian Faris melaporkan langsung dari ruas tol Cikatama. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bibit siklon tropis akan memicu kecepatan angin dan tinggi gelombang. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Saudara, pasca banjir bandang yang menerjang objek wisata Guci di Tegal, Jawa Tengah, pengelola masih melayani kunjungan wisatawan. Banjir bandang terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan menyebabkan sejumlah wahana kolam pemandian air panas rusak. Saudara, meskipun diterjang banjir bandang yang membawa material batu, pasir hingga lumpur dan bahkan ada beberapa batang kayu pohon, namun wisatawan masih terpantau ramai di objek wisata Guci. Para wisatawan mengaku mengetahui kejadian banjir bandang yang menerjang objek wisata Guci. Namun mereka tetap berkunjung untuk wisata. Pengelola menyatakan sejumlah wahana masih aman digunakan. Kendati demikian, wisatawan tetap diimbau untuk mengutamakan keselamatan. Tapi tahu ada peristiwa banjir ini? Tahu semua tahu. Kan udah niat ya? Iya, udah niat. Udah niat aja nah itu dan ya ingin tahu ya sebenarnya ya karena kan
wisatanya kan luas. Masih tempat kan nggak pernah terjadi ada itu kan sini ya kan Suran aja kan yang luap airnya. Iya, kecuali mau mandi di air panas. Kata kabarnya kan nggak boleh. Dan saudara, inilah visual video yang memperlihatkan detik-detik banjir bandang menerjang kawasan wisata pemandian air hangat Guci di Tegal, Jawa Tengah. Banjir bandang menerjang kawasan wisata ini dan Pemalang, Jawa Tengah. Banjir dipicu hujan dengan intensitas tinggi. Pipa air panas di tempat wisata ini ikut terseret arus banjir yang sangat kuat. Sejumlah wisatawan sempat panik dan berlarian menyelamatkan diri. Banjir bandang dipicu intensitas hujan yang tinggi di wilayah tersebut. Saudara, cuaca ekstrim yang melanda wilayah Bali dan Nusa Tenggara dikhawatirkan akan berdampak pada kunjungan wisatawan di libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Hujan deras disertai angin kencang melanda Bali sejak beberapa waktu terakhir. Dan cuaca ekstrim ini juga mengakibatkan bencana banjir di sejumlah wilayah, termasuk daerah wisata yang ada di kawasan Badung, Bali. Kondisi ini dikhawatirkan pelaku pariwisata di Pulau Dewata akan berdampak pada kunjungan wisata pada libur Natal dan Tahun Baru. Pihak InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) yang mengelola 3 kawasan wisata di Nusa Dua, Mandalika dan Golomori menyebut banyak wisatawan yang hendak berlibur mempertanyakan kondisi cuaca, khususnya di Bali. Meski demikian, ITDC yakin kunjungan wisatawan pada libur Tahun Baru ini tetap sesuai proyeksi okupansi di atas target. Alam ini kan kita nggak pernah bisa prediksi, tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan koordinasi, ya cocokologinya juga harus benar supaya ini tidak terlalu berdampak. Jadi kalau kita bicara okupansi, saya rasa bergerak karena kan sekarang cukup banyak himbauan dari pemerintah misalnya untuk melakukan wisata di negeri sendiri yang dilakukan oleh banyak stakeholder. Nah itu saya rasa juga cukup hal yang bagus. Sementara itu, Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG memprediksi bibit siklon tropis 93S di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat akan memicu kecepatan angin dan tinggi gelombang dalam 48 jam ke depan. BMKG menyebut intensitas bibit siklon tropis 93S akan meningkat dan situasi ini akan berkembang menjadi siklon tropis kategori 2 pada Senin 22 Desember. Sejumlah wilayah pun diprediksi akan mengalami cuaca ekstrim, yakni di sebagian besar Pulau Jawa dan gelombang tinggi di perairan barat Lampung hingga Samudra Hindia Selatan, Banten hingga ke Nusa Tenggara Barat. Pertama, ini bukan siklon mas, belum siklon tropis, namun bibit siklon tropis. Jadi satu level di bawahnya siklon tropis. Nah saat ini masih terpantau bibit siklon tropis 93S di wilayah perairan selatan Jawa Barat. Dampaknya itu menimbulkan konvergensi, yaitu pertemuan angin, terutama di sekitar wilayah Sumatera bagian barat, pesisir Sumatera bagian barat, kemudian pesisir selatan Jawa dan juga di sebagian besar Jawa. Dampaknya itu ada angin kencang dan juga hujan lebat. Yang perlu diwaspadai yaitu di sekitar pesisir barat Bengkulu, kemudian pesisir barat Lampung dan juga di sebagian besar Jawa. Baik anginnya cukup kencang, kemudian potensi hujannya juga menjadi meningkat terkait dengan keberadaan si bibit siklon tropis ini. Dan saudara, saat ini kita sudah bergabung dengan Kepala BMKG periode 2017 hingga 2025, Ibu Dwi Korita Karnawati melalui sambungan virtual. Selamat malam Ibu Dwi Korita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, jadi kalau melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, kemarin baru saja Guci dihantam banjir bandang begitu ya. Beberapa kawasan wisata sepertinya akan rawan sekali diterjang banjir bandang dan disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi dengan pengaruh siklon tropis 93S ini. Ini seberapa besar pengaruhnya terhadap wilayah selatan Indonesia kalau Ibu Dwi Korita bisa analisis?
Ya, sebelumnya perlu sedikit dikoreksi bahwa itu belum menjadi siklon, Belum masih ya? bibit siklon ya, Oh, tapi bibit siklon, potensi tadi disampaikan oleh Mbak yang menyampaikan tadi berpotensi untuk berkembang menjadi siklon. Oke, Lalu baik. seberapa besar risikonya terhadap lokasi wisata? Jadi memang sebaiknya bukan berarti kita tidak dapat berwisata ya dalam kondisi ada bibit siklon. Ya. Karena yang disampaikan tadi adalah dampak tidak langsung. Tidak langsung itu pun dapat mengakibatkan hujan lebat. Kemudian apa yang perlu diperhatikan adalah terus mengupdate informasi atau perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini. Jadi sebetulnya kalau dari aplikasi mobile phone info BMKG di situ nanti atau mungkin sekarang sudah ada ya selama Nataru ini ada informasi cuaca di selain di daerah-daerah sampai ke level kecamatan dan desa juga di sepanjang jalur mudik termasuk di situ ada wisatanya. Nah, jadi informasi itu untuk 6 hari ke depan, perakiraan, berisi perakiraan cuaca 6 hari ke depan, setiap hari disampaikan setiap 3 jam. Jadi kita harus menyusun planning, harus kita cek dalam 6 hari ke depan, hujan lebatnya itu di hari apa saja, jam berapa saja, di titik mana saja. Sehingga dalam berwisata sebaiknya kita menyesuaikan, jadi beradaptasi, menyesuaikan lokasi yang di situ tidak hujan lebat. Atau kalau pengen menuju ke suatu lokasi ternyata di situ hujan lebat, ya kita tunda, kita cek lagi kapan tidak hujan lebat. Jadi konsepnya itu bagaimana mengatur kunjungan kita dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Kemudian dalam kondisi hujan ya yang harus diwaspadai tentunya menjauh, artinya kalau hujan tuh lebih baik indoor. Kalau hujan apalagi hujan lebat ya, itu sebaiknya indoor. Saya pun dulu di BMKG, meskipun kita semua tahu perakiraan cuaca, ada kilat petir juga, takut juga. Jadi kalau seperti itu kami indoor ya. Lalu kita akan tahu kapan kita bisa mulai keluar outdoor. Itu sudah ada jamnya di situ. Sehingga seperti itu. Indoor tuh maksudnya menjauh dari lereng-lereng yang terjal ya, rapuh, rawan longsor, juga menjauh dari lembah-lembah atau bantaran sungai. Menjauh dari pantai juga. Saat hujan ya, saat hujan. Namun biasanya hujan itu ada berhentinya. Nah, kita akan diberitahu berhenti jam berapa. Itu ada di dalam aplikasi mobile phone. Jadi mohon menyesuaikan dengan itu dan informasi. Itu dilihat siklusnya dalam 6 hari ke depan begitu ya, bisa dilihat bagaimana prediksi cuaca dalam 6 hari ke depan. Nah, Bu Dwi kalau begitu begini, kalau sekarang dalam kondisi jelang musim mudik Natal dan Tahun Baru, ini kan moda transportasi yang digunakan para pemudik juga beragam ya. Ada yang moda transportasi udara, laut dan juga darat. Tanpa mengurangi keinginan mereka untuk menaiki moda transportasi yang ingin mereka pilih, tapi sebaiknya yang lebih aman memilih moda transportasi apa? Karena kan di laut juga kemungkinan jika memang bibit siklon ikut akan tumbuh begitu, akan muncul, itu juga akan ada badai di laut begitu, Bu Dwi. Iya. Kalau berbicara tentang sistem jadi saya menjelaskannya agak sulit. Jadi sistem informasi dan peringatan dini dan sistem pemantauan yang paling aman dari sistemnya ya, sistemnya itu terbang, penerbangan. Karena dalam penerbangan itu akurasinya untuk BMKG sendiri sudah men-set akurasi informasi cuaca untuk penerbangan harus 100%. Harus 100%. Tetapi untuk yang lain seperti untuk jalan darat itu sekitar 90%. Apalagi untuk maritim ini agak sedikit di bawahnya. Jadi darat itu 92%, maritim sedikit di bawah 90%. Itu tahun lalu ya. Mungkin sekarang sudah meningkat. Jadi dari segi
pemantauan, prediksi, perakiraan dari level akurasi itu paling Udara ya? tinggi, Paling tinggi. itu udara. Oke, Iya. itu sudah Dan 100%. sistemnya tuh paling siap. Jadi Paling, artinya ya artinya berarti kalau memang ada moda transportasi udara atau dalam hal ini pesawat begitu. Kalau memang ada cuaca ekstrim yang tidak memungkinkan pesawat untuk terbang, itu pasti akan direkomendasikan untuk tidak terbang begitu kira-kira ya. paling disiplin. Paling disiplin, baik. Nah, kalau di darat juga kan meskipun risikonya relatif dalam tanda kutip relatif lebih rendah, tapi kan juga tetap ada risiko seperti tanah longsor segala macam. Ini juga ada rekomendasi khusus untuk darat misalnya? Itu tadi di aplikasi mobile phone info Itu ya, yang BMKG. dipantau itu ya? Itu ada ada khusus untuk jalur darat. Oke. Jalur mudik di seluruh wilayah Indonesia, di lintasan jalur mudik itu ada cuacanya. Di sepanjang jalur itu ada. Oke. Itu coba silakan nanti dicek itu begitu ya? bagaimana. Iya, setiap 3 jam perubahannya juga disampaikan. Oke, baik. Untuk 6 hari ke depan. Jadi rekomendasi dari Ibu Dwi Korita bahwa jika Anda yang ingin melakukan perjalanan melalui darat, mengecek 6 hari ke depan. Kalau memang lagi bibit siklonnya sedang berpotensi tinggi, begitu berpotensi badai, sebaiknya berhenti dulu begitu ya, mencari. Di situ ada. Kalau misalnya bibit siklonnya membahayakan, di situ cuacanya akan hujan lebat, kilat petir. Ya berhenti atau mencari jalur yang aman, kan banyak pilihan. Sudah lengkap begitu ya, Bu? Pilihan jalur. Baik, terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG periode 2017-2025 yang sudah memberikan banyak sekali masukan, banyak sekali tips untuk para pemudik di periode Natal dan Tahun Baru. Selamat malam Bu Dwi Korita, sampai ketemu lagi, sehat selalu. Terima kasih, sehat selalu. Saudara, setelah jeda kami hadirkan informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam. Jalan sempit dan banyaknya kendaraan membuat kemacetan di jembatan darurat di Desa Awe Getah yang menghubungkan Kabupaten Biren dan Aceh Utara. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Saudara, korban banjir di Batu Buswak, Kota Padang, Sumatera Barat sudah 3 pekan bertahan di Pondok Ladang karena enggan mengungsi. Mereka berharap hunian sementara cepat dibangun. Pemerintah Kota Padang memindahkan warga terdampak banjir ke hunian sementara di Kampung Nelayan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah. Namun karena lokasinya jauh, banyak penyintas banjir enggan pindah ke lokasi yang disediakan. Bagi yang memiliki uang lebih, memilih mengontrak rumah sementara waktu. Namun ada pula yang memilih membawa keluarganya bertahan di Pondok Ladang di kawasan ketinggian. Kami merasa keberatan. Karena dari tempat kami itu terlalu jauh rasanya bagi kami. Sementara ekonomi kami sedang jatuh gitu, Pak. Jadi nggak mampu kami rasanya terlalu jauh untuk mengantar anak sekolah, Pak. Oh gitu. Untuk bantuan bagaimana? Kalau untuk bantuan, alhamdulillah masih mencukupi lah tuh saat sekarang. Jadi sekarang ini apa lagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan kami nggak ada daripada yang lain. Memang untap itulah yang kami butuhkan, sangat kami butuhkan sekali. Meski tidak terdampak langsung banjir, puluhan kepala keluarga di RT 04 Batu Buswak yang berada di kawasan perbukitan mengaku juga membutuhkan bantuan. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan akibat kehilangan mata pencaharian serta akibat putusnya akses jalan. Warga-warga terdampak banjir bandang Batu Buswak berharap penyaluran bantuan bisa menyentuh kawasan mereka. Nah, ini dapatkan cuma sembako. Kalau ada orang yang nelpon baru kami ke bawah. Kalau enggak, pandai-pandai warga lah meminta-minta di bawah seperti pengemis di jembatan. Tapi yang datang mengantar ke sini? Belum ada. Sampai sekarang? Sampai sekarang belum ada yang mengantar langsung ke lokasi, nggak ada. Atau karena dianggap bukan korban banjir mungkin? Mungkin kayak gitu. Tapi kalau dibilang nggak korban banjir, di RT 4 ini juga ada 6 buah rumah yang hanyut. Sementara itu, jembatan Beli yang berada di Desa Awe Getah, Kabupaten Biren, Aceh, penghubung lalu lintas Kabupaten Biren dan Aceh Utara, sudah bisa dilalui kendaraan. Namun kemacetan panjang terjadi akibat jalan yang sempit sehingga diberlakukan sistem buka tutup. Meski harus antre, warga bersyukur akses bisa kembali tersambung. Mereka berharap jembatan utama yang melalui atau menjadi lalu lintas nasional segera pulih sehingga memudahkan aktivitas warga dan perekonomian.
Setengah jam. Setengah jam. Berarti Bang selama ada jembatan ini sangat membantu nggak untuk sementara ini? Membantu, tapi ada nyangkut juga kan, belum selesai jembatannya. Ya, harapan kedepannya Bang seperti apa Bang? Harus yang baik lah, lebih baik. Ya, alhamdulillah, walaupun satu jembatan di Awi Getah ini sudah terbuka, ini memudahkan akses warga dari Banda Aceh mau Banda Aceh Pidi dan seterusnya mau menuju ke lintas Medan. Lalu sudah sejauh mana penanganan pemulihan banjir di Sumatera? Kita perbarui informasinya bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam Pak Am. Selamat malam Mas Radi. Baik, Pak Am, informasi terbaru dari penanganan dan penanggulangan banjir di Sumatera saat ini, data korban terbaru, lalu tewas dan hilang, lalu juga pengungsi bagaimana Pak Am? Ya, untuk data korban per hari ini kita tidak mendapatkan tambahan di hari ini hasil operasi pencarian sehingga jumlah masih tetap seperti kemarin. Kemudian untuk pengungsi memang sebagian masyarakat karena akses sudah mulai pulih, kemudian jalan-jalan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing juga sudah ada yang dibersihkan. Ini sebagian masyarakat yang sebelumnya mengungsi di tenda pengungsian, siang hari ini sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk mencicil membersihkan rumah. Meskipun memang saat ini di beberapa tempat itu peralatannya masih kita dorong alat-alat baik itu yang sifatnya individual maupun alat berat. Saat ini Mas Radi sudah setidaknya sudah ada 5 batalion TNI Tempur dan 5 batalion pembangunan TNI yang ditambahkan beserta alat perangkat yang mereka bawa untuk bisa membantu pembersihan secara sistematis. Jadi satu kawasan, satu kota sekalian. Tentu saja ini tidak hanya di kawasan-kawasan pusat perekonomian atau pusat kota, aktivitas, tetapi juga nanti secara bertahap akan masuk ke rumah-rumah masyarakat dengan menggunakan alat-alat yang lebih membantu percepatan pembersihan ini. Dan yang kedua, untuk jalan, akses jalan ini di Aceh, khususnya kalau kita bicara Aceh, ini kan dominannya ada 2 ya, lintas timur dan lintas barat. Lintas timur ini tadi sudah kita lihat bahwa jembatan cadangan, jembatan sementara yaitu di Awi Getah itu sudah bisa digunakan. Tentu saja kita tetap berharap masyarakat tertib untuk antri karena ini masih satu jalur, tapi ini sudah bisa menghubungkan dari Banda Aceh hingga Loksmawe, dan kemudian Loksmawe ke Aceh Tamiang itu juga sudah bisa terhubung meskipun di beberapa tempat itu kadang-kadang masih basah, sedimennya masih banyak. Nah, yang berikutnya yang untuk akses ke tengah ini kalau dari lintas timur itu masih ada beberapa jembatan yang masih dalam perbaikan. Targetnya itu dari tanggal 20 hingga tanggal 30 Desember nanti ini sudah selesai. Ada sekitar 6 jembatan Mas Radi. Nah kemudian sisi baratnya ini jalur alternatif untuk bisa masuk ke Aceh Tengah. Kemudian Benar Meriah itu juga sudah kita cicil dan kita harapkan juga antara tanggal 22 hingga 26 Desember itu sudah bisa diakses. Itu secara umum demikian. Baik, kita juga bicara soal korban yang jatuh begitu ya. Kalau saya pantau memang yang terbanyak memang saat ini sejauh ini di Aceh ya Pak Am ya. Dan saya juga melihat atau memantau juga di media sosial maupun juga ada informasi langsung yang datang ke redaksi Kompas TV. Sepertinya banyak juga bantuan yang belum tersampaikan dengan baik di sebagian wilayah di Aceh. Apa kendalanya kira-kira dan titik mana saja yang krusial seharusnya bisa segera dibuka akses untuk menyampaikan bantuan, Pak Am? Iya, secara umum ini untuk daerah tengah, Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah dan Gayo Lues, ini memang masih ada beberapa desa yang akses jalannya itu masih belum bisa ditembus. Artinya ditembus oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Jadi kita bicara daerah terisolir di sini kita berbicara aksesnya belum bisa ditembus, tetapi bukan berarti logistiknya tidak disalurkan. Nah, ingin menjelaskan bahwa ada mekanisme distribusi logistik yang kita lakukan, Mas Radi. Jadi dari posko nasional di Aceh itu di Lanut Iskandar Muda, ini kita memanfaatkan baik itu jalur laut, kapal ke pesisir timur,
itu sekali sorti itu bisa sekitar 40 hingga 60 ton. Kemudian jalur darat, bagi yang sudah tembus jalur darat, ini kalau juga pakai truk itu satu sorti truk itu bisa 6 hingga 10 ton. Nah kemudian ini jalur udara. Jalur udara ini kita kejar memang untuk daerah yang akses daratnya belum tembus sempurna. Daerah tengah, Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Tapi jangan lupa bahwa Gayo Lues dan Benar Meriah ini bisa ditembus, ada bandaranya. Di Benar Meriah ada bandara Rembele, yang mana akses ke bandara ini bisa ditembus dari Aceh Tengah, dari Takengon, dan juga dari Simpang 3 Benar Meriah. Jadi artinya dropping logistik kita bisa di bandara, kemudian disalurkan secara darat. Pak Am, terakhir singkat, mungkin soal Huntara. Kalau saya lihat Huntara ini juga masih menyisakan masalah karena banyak sekali dikeluhkan bahwa tempatnya terlalu jauh dari lokasi mereka yang aslinya begitu, dan mereka terpaksa mendirikan Huntara di atas bukit begitu, di tempat yang lebih dekat, tapi itu kan tidak juga terhindar dari risiko. Bagaimana Anda menanggulangi sebenarnya permasalahan Huntara ini? Ada satu hal sebenarnya dalam kriteria pemilihan Huntara ini, Mas Radi, bahwa ini harus pas dari potensi risiko yang sama. Jadi kalau kita Huntara di tempat yang dekat dengan kawasan bencana, ini berpotensi lagi nanti saudara-saudara kita ini terdampak lagi bencana serupa. Memang nanti akan ada pilihan-pilihannya, ada yang sedikit lebih jauh atau mungkin agak turun ke bawah dan seterusnya. Nah ini tentu saja tidak ada solusi. Nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apakah akan disiapkan jalur bus sementara supaya masyarakat yang kemudian di daerah awal itu masih bisa berkomuter pagi dan sore dengan jam yang kita tentukan, misalkan bus ini 3 kali sehari dan seterusnya. Ini setiap pilihan pasti ada permasalahan, tapi juga bisa kita solusinya, Mas Radi. Baik, ini juga nanti secara persuasif BNPB bisa memberikan pemahaman begitu ya Pak Muhari, bahwa Huntara ini dibangun tidak di dekat wilayah bencana, justru memang jauh karena memang itulah yang dipetakan tempat yang paling aman dari wilayah bencana. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Muhari, sampai jumpa lagi. Selamat malam Mas Radi. Saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Malam hari ini, dan kami ingatkan untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Radi Saputro, terima kasih. Sampai jumpa.